Terima kasih buat semuanya, tim musik, cyber yang luar biasa, dan seluruh KGC. Nah, malam ini saya akan berbicara, saya mau sharing, berbagi hidup. Sesuai dengan tema kita berbicara mengenai fruitful living. Bicara mengenai kehidupan yang berbuah. Nah, saudara, saya mau kasih tema secara ini sebenarnya lebih ini lagi. Berbuah atau ditebang. Cuma saudara punya dua pilihan. Berbuah atau ditebang. Saya mau tanya saudara, siapa yang mau berbuah? Angkat tangan. Tinggi-tinggi lambaikan. Yang mau berbuah, yang gak mau ya gak apa-apa. Saudara, lagi-lagi belum saya suruh turun. Ya kan, ya, tenang dulu. Siapa yang mau berbuah? Nah, ya. Berarti hampir ada juga yang gak mau ya. Tanpa ditebang pun, biarin adalah saudara-saudara akan tertebang sendiri. Saudara, di dalam Tuhan tidak ada pilihan yang lain. Karena dia tidak pernah mencari seorang pengikut menjadi penonton. Dia mau cari murid. Hari-hari ini Tuhan sedang mau cari murid dalam kehidupan kita. Kata murid, ada orang yang mengikuti jejak kehidupan daripada Kristus gurunya. Cuma dua pilihan. Saudara berbuah berarti membuktikan saudara murid Yesus. Saudara tidak berbuah berarti saudara pengikut. Saya mau bilang, di surga, di kerajaan Allah, tidak ada pengikut. Dengar sekali lagi. Di dalam kerajaan Allah taktanya tidak ada pengikut. Pengikut tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan tidak pernah tertarik. Mungkin hari ini agak sedikit mantep khotbahnya gitu ya. Karena saya tidak mau saudara cuma dengar khotbah, ngumpulin atau manas-manasin bangku gereja, setiap hari Minggu datang ke tempat ini, tapi hidup saudara nggak berbuah. Kita berkata kalau hidupnya tidak berbuah, tidak mempermuliakan Tuhan. Karena orang yang mempermuliakan Tuhan, ukurannya itu bukan berkat. Ukurannya bukan posisi. Ukurannya bukan karena saudara dipakai Tuhan dengan mujizat yang luar biasa. Ukurannya adalah saudara berbuah. Itu cirinya, tidak ada yang lain. Di dalam Alkitab ada 3 macam buah. Tanda bahwa orang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti hidupnya akan berbuah pertobatan. Coba cek dalam hidup saudara. Ada nggak kehidupan pertobatan? Saya harus ngomong dengan apa adanya. Di dalam gereja, banyak yang Kristennya nggak bertobat. Tomat iya. Sebentar jadi orang Kristen, sebentar kumat. Benar. Di gereja sungguh-sungguh, di luar gereja ketahuan aslinya. Bagaimana orang bisa melihat saudara menjadi generasi yang dahsyat? Saya mau bilang begini, dunia itu sudah enak. Saudara tahu enak ya? Mual. Mau muntah rasanya. Melihat kehidupan Kristen yang tidak mau bertobat. Tapi saya percaya, generasi yang ada di tempat ini semuanya adalah orang Kristen yang bertobat. Boleh angkat tangan yang bertobat? Loh, ya? Jangan sampai saudara gak masuk. Ini saya bicara serius loh. Wahyu pasal yang ke-11 berkata begini, yang di luar gak usah dihitung. Kita ini sedang masa benar-benar satu pengujian yang sangat luar biasa. Dari 3 bulan tema ini menyampaikan satu pesan yang kuat luar biasa. Sampai rasanya kalau kita dengar terus setiap minggu sampai masuk bulannya terakhir 2023 ini, rasanya ini kuping udah peng. Tahu saudara peng ya? Itu rasanya tiap hari bicara tentang berbuah. Sampai hari ini, kok gue gak berbuah ya? Berarti bertobat. Karena Alkitab berkata, kalau tidak berbuah, ditebang. Saudara mau jadi orang Kristen ditebang? Saya gak mau. Di Alkitab banyak terjadi orang Kristen ditebang. Saya mau bilang hari ini saya gak mau menyenangkan saudara. Saya gak mau ditolak oleh Tuhan hanya untuk menyenangkan saudara. Lebih baik saya dibenci saudara, tidak disukai oleh saudara, tapi saya menyukakan Tuhan. Karena saya tahu Alkitab berkata dalam Galatia pasal yang ke-1, seorang hamba Tuhan tidak boleh menyukakan manusia, tapi yang disukakan adalah Tuhan. Ini kebenaran. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia gak disukai. Pelayanannya, kelahirannya, ministrinya, dan seluruh semua kehidupannya penuh dengan caci maki, fitnahan. Tapi dia tidak pernah berpikir tentang itu. Yang dia tahu cuma satu goalnya, menjadi serupa seperti Kristus. Dia merindukan supaya dia hidupnya berbuah. Dan terbukti
11 muridnya menjadi rasul-rasul yang luar biasa. Kematiannya semuanya menggoncangkan dunia. Kenapa sampai 11 muridnya begitu luar biasa? Bahkan seluruh orang-orang Kristen yang ada dalam kisah para rasul terjadi kegoncangan yang besar. Karena dia sungguh-sungguh. Karena dia mengerti arti daripada kehidupan yang berbuah. Saya mau sampaikan, tujuan hidup kita tidak ada yang lain, cuma berbuah dan serupa seperti Kristus. Di kerajaan Allah nanti akan banyak penolakan. Di dalam kitab Daniel dibuat terus disampaikan, akan banyak orang yang ditolak dalam kerajaan Allah. Tapi saya percaya, kita semua di tempat ini bukan generasi yang ditolak, tapi generasi-generasi yang akan menggoncangkan Bali, bangsa-bangsa dan seluruh dunia. Amin. Ini doa saya. Yang pertama, bagaimana kita akan berbuah? Ada 3 hal, dengan cepat saya berbicara. Yang pertama, tidak ada cara yang lain. Kalau saudara mau berbuah, Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-1 dan ke-5. Ini sudah sering dikhotbahkan juga. Kita akan bacakan firman ini. Saya baca ayat yang pertama, generasi muda baca ayat yang kedua, ya. Selanjutnya sampai ayat yang ke-5. Saya yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat kedua, 1, 2, 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 5 sama-sama, 1, 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat. Saudara mau berbuah? Kuncinya melekat pada Tuhan, pasti berbuah. Tidak ada yang lain, cuma melekat. Saya kata melekat ini kurang apa ya, mendalam buat saya. Kalau saya katakan begini tadi dalam perenungan saya, menyatu. Waktu kita menyatu dengan Tuhan, dengan Dia, kata menyatu tuh gini, menjadi bagian daripada Tuhan dan Tuhan di dalam kita semuanya. Dia berkata dalam Yohanes tadi itu, baru hidupmu akan berbuah. Saudara, kalau kita mau berbuah, kita harus siap dibersihkan. Kita harus siap dipotong. Kita harus siap mengalami hal yang tidak enak. Tadi saya berkata, buah pertama adalah buah pertobatan. Coba lihat. Saya kalau lihat orang Kristen, gampang sekali. Saya lihat dari buah pertobatan dia. Masih suka bohong gak? Masih suka ngelawan orang tua gak? Berontak. Masih suka sungut-sungut gak? Masih suka gak yang apa yang dunia suka? Gampang sekali. Galatia pasal yang ke-5 jelas. Dikatakan dalam ayat 16 sampai ayat 21. Matikanlah semua yang duniawi, yang daging, dan hidupkanlah yang roh dalam dirimu. Itu kunci daripada semuanya. Kenapa orang Kristen tidak berbuah? Karena dia tidak mau mati dalam kedagingan dia. Gak ada bedanya. Sama seperti dunia. Orang yang seperti ini tidak akan berbuah. Yang kedua adalah buah Roh Kudus. Ya? Tadi saya bilang buah, ada 3 buah kan? Buah pertobatan, buah Roh Kudus. Itu Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 sampai 24. Ada 9 buah. Yang pertama apa buah roh? Halo apa? Kasih. Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Semuanya lulus dapat 100. Luar biasa, belum habis tuh. Tapi saya mau bertanya, prakteknya gampang gak? Kasih. Kadang-kadang kita mengasihi orang yang menyukakan kita. Kan? Orang yang menyukakan kita, orang yang suka baik hati sama kita, kita pasti suka sama dia, mengasihi dia. Tapi Alkitab berkata, kasih yang dia berikan, yang diajarkan kepada kita, sekalipun dia menolak saudara, sekalipun dia fitnah saudara, sekalipun mungkin dia lakukan sesuatu yang jahat dalam kehidupan saudara,
Saudara bisa gak mengasihi dia? Halo? Kalau enggak, kasih saudara kosong. Saudara mau ngomong tentang segala macam kasih, sukacita, damai sejahtera. Waktu saudara praktek dalam 9 buah roh itu, saudara tidak hidupi, kehidupan saudara menjadi hambar. Dan kehidupan saudara tidak akan pernah berbuah. Karena yang dilihat itu semuanya. Dia gak tanya berapa mobilmu. Dia gak tanya berapa hebatmu. Dia gak tanya posisimu. Dia tidak tanya persembahanmu di gereja. Dia gak tanya berapa kali kamu ke gereja, rajinnya segala macam. Dia gak tanya itu. Yang dia tanya, sudahkah kau menghidupi buah Roh Kudus yang aku berikan kepadamu? Seringkali yang kita kejar bukan buah Roh Kudus, tapi kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya anda heran, orang Kristen diberkati, orang Kristen dipakai Tuhan luar biasa, orang Kristen mungkin pelayanan dahsyat, tapi karakternya bobrok semuanya. Dengarkan, ada banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kalau minggu ke gereja, tapi lepas daripada itu bisnisnya suka tipu orang, buka cek kosong, janji selalu gombal, di sekolah suka nyontek, ngomongnya di gereja kudus, holy, holy melulu, holy nyanyi. Wah pokoknya kudus, ketemu Kak Hendra kudus selalu. Kak Hendra yang dikasihi Tuhan, ya kan? Kak Raymond yang dipakai Tuhan luar biasa, gombal loh. Kalau ketemu hormat, manggut-manggut, ya udah kayak burung beo. Tapi di luar gereja, pemimpin dilawan. Bisnis suka tipu-tipu, suka bohong. Melakukan hal semua dunia lakukan, tidak ada bedanya. Yang seperti ini tidak akan mungkin bisa berbuah hidupnya. Yang ketiga, buah apa? Setelah kita bertobat, buah pertobatan masuk ke dalam satu nama kehidupan tingkat lagi, buah roh. Baru setelah itu hidup kita menghasilkan jiwa-jiwa, banyak orang dimenangkan di dalam kehidupan kita. Saya mau bilang begini, waktu orang melihat saudara saya di depan, kehidupanmu bertobat dan berbuah. Waktu orang melihat kamu, dia berkata gini, aku mau melihat dan aku mau menyembah dan aku ikut Tuhan kamu. Karena aku melihat kehidupanmu, Kristus yang berjalan dalam dirimu. Tidak perlu gembar-gembor, tidak perlu promosi. Orang bisa lihat kok hidup kita. Makanya tidak heran, pelayanan daripada rasul-rasul di dalam satu perjanjian baru, bayangan Petrus menyembuhkan. Setiap dia khotbah, orang mengalami perubahan. Bukan karena khotbahnya, bukan karena segala susunan yang hebat, tapi kehidupan dia mengalami pertobatan yang powerful dengan Tuhan. Itu yang membuat dia dekat dengan orang. Orang mengalami jamahan Tuhan. Nah hari ini Tuhan berkata, persiapkan diri saudara, melekat, menyatu dengan Tuhan. Orang yang menyatu, dia sudah tidak pikirkan yang lain. Tapi apa yang dipikirkan, dirasakan, yang Bapa kehendaki, itu yang dia hidupi. Jangan ada agenda pribadi. Jangan ada cara-cara manusia. Tapi yang kita pakai cara Tuhan. Amin. Yang kedua, dikatakan dalam firman Tuhan yang kedua, kalau saudara mau berbuah atau ditebang, kuncinya adalah kematian. Tidak ada yang lain. Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara mau berbuah? Kita digambarkan seperti biji gandum. Kita harus ditanam. Jatuh ke dalam tanah, ditanam. Dan Alkitab berkata, baru dia akan bisa menghasilkan buah. Kolose pasal yang ketiga, ayat 1-4 berkata jelas, kalau kamu tidak mati, dibangkitkan dalam kuasa kebangkitan Kristus, hidupmu tidak akan pernah punya pengaruh.
Karena kekristenan bukan teori. Kekristenan bukan agama. Kekristenan bukan berbicara mengenai kumpul-kumpul, dengar firman Tuhan, khotbah-khotbah yang lucu. Bukan berbicara mengenai perayaan-perayaan yang kita rayakan setiap dalam 1 tahun 3 kali. Natal, Paskah, atau mungkin acara-acara yang lain. Tapi kekristenan berbicara mengenai kehidupan. Bicara mengenai hubungan dengan Raja. Dan setiap orang yang berjumpa dengan Raja, hidup dia harus menghasilkan buah. Sebelum kita mati. Di dalam perjanjian lama dengan cepat, setiap korban yang dipersembahkan itu harus dipotong. Darahnya disembeli, binatang disembeli, darahnya mengucur, dan baru dikorbankan, dan harus tidak bercela-cela. Alkitab berkata dalam perjanjian baru lebih tidak mudah lagi. Roma pasal 12 dia berkata, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan hidup. Pada zaman dulu korbannya mati. Sekarang ini Tuhan minta hidup. Saya mau tanya, kalau binatang sudah mati, binatang nih kita bunuh mati, kalau kita injek dia atau kita kata-kata, kita jewer dia bisa jawab enggak? Halo? Bisa. Tapi kalau binatang masih hidup, saudara bisa diseruduk. Dia akan berbalik melawan saudara. Tapi Alkitab berkata dalam perjanjian baru, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Walaupun kita masih hidup, Alkitab berkata daging kita mati. Tapi yang keluar adalah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya tidak heran orang yang seperti ini, generasinya akan dahsyat luar biasa. Karena dia mematikan semuanya seperti biji gandum itu. Saya ingat ada sahabat saya di Rock Klaten. Dia diberkati dengan 2 orang anak. Dua-duanya cinta Tuhan. Ini sahabat saya dulu, dia pelayanan di Dalung sebagai pendoa syafaat, dan sekarang jadi gembala di Klaten, Rock Klaten. Sahabat dekat sama saya. Dan diberkati dengan 2 orang anak, 1 laki 1 perempuan. Dua-duanya melayani Tuhan, sungguh-sungguh cinta Tuhan. Yang satu pemain keyboard, yang satu pemain bass. Saya ingat pada beberapa tahun yang lalu, tiba-tiba ada satu peristiwa yang membuat saya tersentak. Di tengah pelayanan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati untuk Tuhan, mengalami perkembangan gak mudah loh di Klaten. Klaten itu mayoritas boleh dibilang, karena dia di satu tempat yang cukup boleh dibilang satu tempat yang tidak mudah, tapi dia diberkati dengan jemaat 150 orang. Dan suatu saat tiba-tiba ada satu peristiwa yang mengagetkan. Anaknya itu sekolah di Jogja, kuliah. Saat itu dia gak bisa ngantar anaknya ke Jogja. Jadi dia diboncengin sama temennya. Tiba-tiba terjadi peristiwa. Waktu dia diboncengin temannya di lampu merah perapatan Jogja itu, ada truk dengan kecepatan tinggi nyelonong, dan dia ditabrak saudara dari belakang, dan dia mental. Temen yang bawa motor cuman jatuh, lecet segala macam, dan anak daripada sahabat saya itu dia mental berapa kilometer, dan palanya terbelah menjadi 2 di tempat itu. Saya waktu dengar itu, saya tidak bisa ngomong. Kalau itu kejadian buat saya, saya gak siap saudara. Jujur gak siap. Saat itu saya cuma pegang dada saya nangis. Tuhan, maksud apa yang Tuhan mau buat? Tapi saya tahu Tuhan punya rencana yang dahsyat buat orang ini. Saudara tahu saya datang, terbang langsung saya dari Bali langsung ke Klaten karena sahabat. Saya terbang langsung, saya datang. Saya gak banyak ngomong, saya peluk dia. Dia ngegerung di pundak saya. Saya cuma menangis doang. Saya cuma berkata begini, God is good. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia ngegerung. Tiba-tiba langsung gak lama anak itu ditanamkan langsung. Dan saat itu dia ada satu orang hamba Tuhan minta saya untuk menyampaikan satu firman. Dan saya buka ayat yang tadi itu.
Yohanes pasal yang ke-12. Saya berkata gini kepada sahabat saya. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Malam ini kita harus mengalami kematian dalam semuanya. Baru kehidupan Kristus ada dalam saudara. Yang terakhir, saya akan tutup yang terakhir. Yang ketiga, kunci ketiga, untuk kita bisa berbuah, tidak ada cara yang lain. Saudara harus melalui proses yang namanya proses pendewasaan. Yaitu saudara ditanam, berakar, berbunga, dan baru berbuah. Tadi Adi berkata gini, kalau ada di antara anak-anak muda yang belum tertanam di tempat ini. Halo, generasi muda, dengar. Kalau saudara tidak tertanam, saudara tidak akan berakar. Saudara tidak akan berbunga, dan saudara tidak akan berbuah. Kita bukan paksa saudara. Kalau saudara memang ditaruh Tuhan di tempat ini, untuk saudara tertanam, jadilah murid Kristus yang benar-benar bertumbuh, berakar, berkembang, berbunga, dan berbuah. Karena kalau tidak tertanam, hidup saudara tidak akan pernah bisa mengalami menjadi seorang murid yang baik. 11 murid itu semuanya tertanam oleh gurunya. Makanya 11-11-nya mempermuliakan Bapa di surga. Ada 2 ayat terakhir saya akan bacakan dengan cepat. Yang pertama 1 Korintus 15 ayat 10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Semua sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Kebaikan, pengampunan, kelepasan perbudakan. Tanda orang sudah mengalami. Dia akan menjadi orang yang semakin hari masuk lebih lagi dengan Tuhan. Menyatu, menjadi murid yang akan mengikuti jejak daripada gurunya. Menyelesaikan seluruh pekerjaan Bapa di surga. Ayat yang terakhir. Di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saya akan tutup dengan satu kata yang sangat saya percaya memberkati saudara. Ini saya sampaikan kepada saudara. Jangan puas dengan menjadi penonton, tetapi jadilah anggota tubuh Kristus yang berguna, yang berbuah, yang berfungsi, dan yang akan menghasilkan buah. Ada yang 30, 60, dan 100. Masing-masing kita diberikan buah itu masing-masing. Nggak usah iri. Kalau saudara dikasih 30, nggak usah iri main 60. Kalau saudara dikasih 60, nggak usah iri main 100. Yang 100 juga nggak perlu sombong sama yang 30. Nggak perlu juga sombong kepada 60. Karena di hadapan Tuhan ukurannya bukan bilangan atau jumlah. Tapi seberapa yang Tuhan percayakan kepada saudara, saudara bertanggung jawab. Itu yang dituntut untuk saudara menghadap Raja segala Raja, the King of King. Selamat menikmati kehidupan yang berbuah. God bless you. Amen. Haleluya. Kita angkat satu pujian ya.